Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18, ayat 1-19, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi podoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya, bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar, ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku." Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang kepala keluarga, secara mengejutkan ditimpa bencana yang sangat serius. Perusahaannya gulung tikar, dan mengalami kerugian yang besar, hingga terpaksa menjual beberapa aset keluarga. Dari keluarga kaya raya, menjadi keluarga yang hanya memiliki rumah sederhana. Kedua anak dan istrinya, tetap mendukung apapun keputusan sang kepala keluarga. Mereka percaya, bahwa ayah mereka adalah pahlawan, yang tetap harus dipercayai hingga akhir. Istrinya pun memiliki pandangan yang serupa,
sama seperti anak-anak mereka, yakni suatu saat, mereka akan bisa bangkit lagi. Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan, dengan berkata dalam kitab Mazmur pasal 18, ayat 3, demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudaraku, sekalipun Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, dan yang sudah diurapi menjadi raja, tidak membuat ia lepas dari persoalan dan masalah. Bahkan, ia malah dihampiri oleh banyak tantangan, dari orang yang hendak mencabut nyawanya. Ia harus menyelamatkan dirinya, dari kejaran musuh yang membinasakan nyawanya. Sebagai manusia biasa, Daud pastilah merasakan ketakutan dan kengerian yang sungguh hebat. Namun di dalam kondisi semacam itu, justru Daud bisa berkata dengan yakin, bahwa Tuhan adalah kubu pertahanannya, dan penyelamatnya. Ia tidak menjadi lupa dan lalai terhadap Allahnya, yang menjadi tumpuan hidupnya. Daud hanya bisa berharap kepada pertolongan Tuhan, di saat-saat genting dalam hidupnya. Tidak satu pun masalah yang bisa disepelekan, dan dianggap remeh. Jika api kecil saja bisa membakar hutan yang luas, demikian pula persoalan yang tampaknya sederhana, bisa saja berakhir tragis dan menakutkan. Namun Daud menyatakan, bahwa Tuhan adalah pelindung dan sumber keselamatan yang sejati. Dalam hidup ini, bisa saja kita menaruh harap kepada orang-orang, yang tampaknya, kita bisa bersandar dan memberi jaminan. Terkadang, hati ini membutuhkan ketenangan dan jawaban, namun bukan berarti, kita jadi salah orang, dan keliru. Daud menaruh rasa percaya yang sangat tinggi, kepada Allah yang ia percayai, sekalipun ia berada di dalam kondisi yang sulit. Daud tahu, bahwa alamat dan perhentian yang ia harus tuju, ialah Tuhan semesta alam, yang mampu menolong dan melindunginya, dari segala kesesakan yang ia sedang hadapi. Apakah yang sedang Anda hadapi sekarang ini, tidak ada kondisi yang setengah mudah, sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan. Baik berat maupun ringan, sebuah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, melibatkan Tuhan, adalah solusi dan pilihan yang tepat, yang harus kita segera lakukan. Teruslah percaya kepada Tuhan, termasuk dalam kondisi sulit, yang sedang menimpa dan menerjang Anda. Percaya kepada pertolongan Tuhan, adalah pilihan yang dilakukan oleh Daud. Teruslah percaya padanya, sebab Tuhanlah bukit batu, dan kubu pertahanan kita. Percaya memang bukan hal yang mudah, memang gampang untuk mengatakan percaya, lewat bibir mulut kita. Namun, dalam prakteknya, banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, ketika masalah dan beban hidup yang berat, menimpa mereka. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 20, ayat 29 bagian B, mengatakan demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, tetaplah percaya, sebab Tuhan akan menolong kita, sesuai dengan waktunya Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.